Depok merupakan sebuah kota yang ada di Jawa Barat, dan lokasinya berbatasan dengan Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Depok memiliki histori panjang sebelum kota ini menjadi seperti sekarang. Sejarah kota Depok sebelum menjadi kota administratif. Kota Depok mulanya merupakan kota kecil. Melansir dari portal resmi pemerintah kota Depok, daerah pertama Depok yakni merupakan sebuah kecamatan yang berada di lingkungan Kawedanan Pembantu Bupati Wilayah Parung Kabupaten Bogor. Kementerian Kominfo keterlibatan tuan tanah Belanda. Perkembangan kota Depok rupanya juga ada peran dari seorang tuan tanah Belanda yang bernama Cornelis Kastelein. Cornelis Kastelein mulai membuka lahan-lahan pertanian yang produktif di sana. Selain itu, sejumlah fasilitas juga dibangun sebagai sarana penunjang aktivitas kehidupan masyarakatnya. Penggarapan lahan untuk perkebunan dan pertanian di kota Depok ini dibantu oleh 150 budaknya yang berasal dari Bali, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa, dan Pulau Rot. Kastelein memiliki banyak pengikut di Depok. Ia bahkan mewariskan tanahnya pada 150 budaknya, sampai terbentuk komunitas masyarakat asli Depok, yang juga sebagian memiliki keturunan Belanda. Sampai kemudian pada saat Kastelein meninggal di tanggal 24 Juni tahun 1714, komunitas masyarakat Depok tetap bertahan, dengan sistem pemerintahan yang dibentuk secara mandiri, untuk mengelola tanah Depok. Nama Depok sendiri merujuk dari bahasa Belanda de Eerste Protestants Organisatie van Christenen, yang berarti organisasi Kristen yang pertama. Terbentuknya Gemeente Depok melansir dari Historia.id. Pasca meninggalnya Kastelein, pemerintah Belanda mengizinkan Depok membentuk pemerintahan tersendiri, setingkat desa otonom atau yang dikenal dengan Gemeente Depok. Awal mula luas daerah Gemeente Depok hanya 1244 jamaah. Gemeente Depok ada di bawah naungan seorang presiden, dan terdiri atas kecamatan yang membawahi mandat 9 mandor, dan dibantu para pencalang polisi desa serta kumitir atau menteri lumbung. Setelah itu, kemudian terjadi perjanjian pelepasan Depok antara pemerintahan RI dengan pimpinan Gemeente Depok pada tahun 1952. Perubahan status tanah dari hak eigendom ke tanah partikelir. Hingga pertengahan tahun 1714, status kepemilikan tanah Depok adalah hak milik eigendom verponding. Kompleks tanah Kampung Baru yang ditetapkan sebagai tanah milik para gubernur jenderal VOC itu, kemudian secara bergantian dijadikan milik pribadi gubernur jenderal. Gubernur Jenderal Daendels kemudian mengambil lahan di Istana Buitenzorg dan lingkungan sekitarnya. Sisanya dikaveling-kaveling dan dijual kepada individu swasta lainnya. Seiring berkembangannya, pemerintah kolonial merencanakan untuk menghapus institusi tanah partikelir. Menanggapi hal itu, Henricus Hubertus van Kol, anggota Tweede Kamer dari Partai Sosialis Belanda Social Democratic Labour Party, pada tahun 1907 mengajukan rencana undang-undang untuk menghapuskan institusi tanah partikelir. Rencana Henricus Hubertus van Kol kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Koloni Alexander Willem Frederik Idenburg untuk meneruskan desakan bagi pengambilalihan tanah-tanah partikelir. Hingga pada 5 Januari tahun 1911, Ratu Wilhelmina menandatangani keputusan yang mengesahkan RUU tentang pengembalian tanah-tanah partikelir di Jawa yang dijadikan sebagai tanah negara. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, maka berakhir pula pemerintahan tanah partikelir Depok. Sejak saat itu, Depok menjadi tanah negara, dan termasuk dalam Kawedanaan Parung, Kabupaten Buitenzorg. Pembentukan Depok sebagai kota administratif pasca perjanjian itu, kemudian masyarakat setempat mulai menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih baik, hingga terbentuk Kecamatan Depok yang berada dalam lingkungan Kewedanaan Pembantu Bupati, wilayah Parung Kabupaten Bogor, yang meliputi 21 desa. Melansir dari situs resmi pemerintah kota Depok, pada tahun 1976 di sana mulai dibangun perumahan, baik oleh perum-perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia UI. Hal tersebut yang kemudian membuat Depok menjadi kota administratif, dengan wali kota administratif yang pertama, yaitu Mocamat Rukasah Suradimaja. Kota administratif Depok mulanya hanya terdiri dari 3 kecamatan dan 17 desa. Pembentukan Depok sebagai kota madya melihat majunya perkembangan kota Depok. Pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan agar Depok menjadi kota madya. Harapan petani bisa bernapas lega.
Hingga kemudian secara resmi Kota Depok terbentuk pada 27 April tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 1999. Peresmian pembentukan Kota Madya Daerah Tekan 2 Depok yang dilakukan pada tanggal 27 April tahun 1999 bersamaan dengan pelantikan pejabat wali kota Madya. Kepala daerah Tekan 2 Depok saat itu, Dr. Andus Syahan Badrul Kamal selaku wali kota administratif Depok. Visi Kota Depok periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Misi Kota Depok periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebinekaan dan ketahanan keluarga. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman. Wilayah administratif Kota Depok, Kecamatan Beji, Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kelurahan Mampang, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kelurahan Sukma Jaya, Kelurahan Mekar Jaya, Kelurahan Bakti Jaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Tirta Jaya, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Limo, Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, Kelurahan Krukut, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, Kelurahan Gandu, Kelurahan Pangkalan Jati, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Cisalak Pasar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Curug, Kecamatan Tapos, Kelurahan Tapos, Kelurahan Liuwinanggung, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Jati Jajar, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Cimpayun, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kedong, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan Baru, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bojong Sari, Kelurahan Bojong Sari, Kelurahan Bojong Sari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu. Demikianlah ulasan singkat mengenai sejarah dan asal-usul Kota Depok, serta visi misi Kota Depok. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar selalu terupdate dengan video terbaru dari kami, karena kami selalu mengupasnya setajam gigi vampir. Sekian, dan sampai jumpa pada video berikutnya.